Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masmuah dari TK Putra PKK Desa Purworejo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Kali ini kami akan berbagi aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar: 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar, ada 5 modul pelatihan yang akan kita pelajari. Modul 1, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Memasuki modul 1, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada modul ini kita akan belajar 2 hal. 1. Merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. 2. Memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Pendidik itu mengenali kekuatan dan kemampuan diri dan peran, mengenal karakteristik dan kebutuhan murid, dan adaptif terhadap perubahan. Modul 2, mendidik dan mengajar. Sekolah atau satuan pendidikan seringkali dipersepsi sebagai tempat mengasah kecerdasan semata. Sementara dalam kehidupan nyata juga ada kecerdasan dan keterampilan hidup lain yang dibutuhkan untuk menjalani hidup. Sementara kita percaya bahwa sekolah dan satuan pendidikan merupakan bekal murid kita mengisi masa depan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendidikan adalah tempat persamaan segala jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Beliau menyampaikan semboyan pendidikan ing ngarsa Tulodo, ing madya mangun karso, tutuburi handayani. Sistem Among memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut, menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal lainnya. Pendidikan seukianya bukan sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Kodrat murid ada 3. 1. Kodrat diri yang meliputi fisik, minat bakat, dan gen. Yang kedua, kodrat alam, yaitu karakter alam, lingkungan budaya, dan geografis. Yang ketiga, kodrat zaman, tuntutan atau tantangan perubahan zaman. Asas trikon dalam pendidikan yaitu 1.
Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Ketiga, konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mengemukakan jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian yang diakomodasi. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah menyokong perkembangan hidup anak-anak lahir dan batin dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban yang sifatnya umum. Pendidikan budi pekerti bertujuan untuk memelihara ketertiban guna mencapai rasa aman lahir dan batin baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya, di mana beliau hidup dan masih relevan hingga sekarang. Demikian tadi paparan kami tentang aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar.